يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang menatap keindahan purnama. Kajian di malam hari ini adalah menatap purnama. Masya Allah, jangan diartikan yang lain loh ya. Ya, menatap purnama. Indah sekali. Ada ilmu nih sedikit, tidak usah banyak-banyak. Alhamdulillah. Bulan tuh katanya ketika purnama posisinya paling dekat dengan matahari. Saya nggak tahu ilmunya ya. Jadi katanya loh ya, dia posisinya itu ketika matahari dekat dengan rembulan, sehingga sinarnya itu dipantulkan secara sempurna. Maka ulama berkata, ketika rembulan itu mendekat secara sungguh-sungguh kepada mentari, ya rembulan mendekat secara sungguh-sungguh kepada matahari, maka dia mendapatkan cahaya yang sempurna, ia pun menjadi indah lantaran memantulkan cahaya matahari. Sedangkan fisiknya rembulan itu sendiri, ya begitu ya. Mau ngomong gak indah nanti salah. Fisiknya rembulan itu benjol-benjol, lubang-lubang, mirip dengan wajah saya ini. Ini kan banyak bekas jerawat gitu ya. Rembulan katanya gitu, lubang-lubang karena kena meteor, kena apa ya, wallahu a'lam. Tapi ketika dia mendapat sinar matahari secara sempurna dan dia pantulkan itu, maka lubang-lubangnya enggak kelihatan. Betul. Dan ia pun menjadi contoh segala bentuk kasih sayang. Enggak ada orang musuhan atas nama purnama, ora ono. Enggak ada toh? Orang kalau musuhan ngomong, kalau sayang menyayang bilangnya apa? Cantikmu seperti rembulan. Padahal rembulan tidak cantik. Tapi itu cahayanya di kala purnama indah, cantiknya luar biasa. Maka para ulama mengatakan, jika engkau hadapkan dirimu kepada baginda Muhammad SAW, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Kan begitu ya? Allahumma shalli alaihi. Yang namanya al-badru sejatinya rembulan. Sejatinya rembulan adalah baginda Muhammad SAW. Sinar yang paling terang adalah sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan, semakin engkau mendekat dan fokus menghadap pada Nabi Muhammad SAW, maka semakin bercahaya dirimu. Semakin kuat engkau mendekat dan fokus pada Nabi Muhammad SAW, semakin kuat akan terpancar cahaya Nabi dalam dirimu. SAW. Sehingga orang yang betul mendekat pada Nabi Muhammad SAW, itu kalau dilihat seperti purnama. Adem, ayem, nikmat, asyik, ya tentrem. Kalau dilihat seperti itu. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran,
Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda-tanda kesolehan mereka tampak di wajahnya. Karena ada bekas sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, banyak sholat, merendahkan diri, enggak ada kesombongan. Sehingga wajahnya itu teduh seperti purnama. Nah kalau kita kok wajahnya dilihat kok seperti tembok datar, gronjal, enggak menyenangkan. Ya, berarti kita ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin orang dekat sama Nabi wajahnya dilihat enggak enak, enggak mungkin. Setiap kali seseorang itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, wajahnya itu jadi indah. Meskipun enggak ganteng. Bulan ganteng enggak? Enggak. Secara fisik beda dengan bumi. Kalau bumi ini fisiknya ganteng. Dilihat itu indah bumi ya. Dari angkasa dilihat indah. Kalau rembulan, enggak, gronjal. Nah kita ini, wajah-wajah kita kan ya ada yang ya Masya Allah ganteng. Ada yang setengah ganteng. Ada yang seperapat ganteng. Ada yang 10% ganteng. Kan tetap ganteng toh ya? Iya. Kamu ganteng? Ganteng. Berapa persen? 10%. Ganteng berapa persen? 50%. Tetap ganteng. Tapi yang gantengnya 10%, gantengnya 20% ini, kalau ada cahaya Nabi Muhammad SAW pada wajahnya, selesai. Kelihatannya itu, gantengmu berapa? Unlimited. Pernah bosan lihat cahaya rembulan? Enggak akan. Senang terus lihatnya. Apalagi kalau ini lihat nih, subhanallah ya, bersih ya. Indahnya luar biasa. Bersih. Ini kalau kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan bintang-bintang di sekitarnya. Ini enggak ada satupun bintang nih. Ada? Sebelah mana? Enggak ada. Mana? Oh iya, bapaknya sudah tua, enggak kelihatan. Oh iya itu kelihatan tuh, iya betul satu tuh. Iya Masya Allah. Baru satu ya? Ani sama Ali ya? Hah? Oke, sekarang minta sama Allah tuh, biar banyak yang ditunjukkan. Ya, biar bintang-bintangnya banyak ditunjukkan. Tapi indahnya bintang-bintang itu tenggelam. Karena ada keindahan rembulan. Betul ya? Nah, itu baru ketempelan cahaya matahari. Wali-wali Allah itu baru ketempelan cahaya Nabi Muhammad SAW. Indahnya seperti itu. Kalau kita lihat gak pengen pisah, semakin dilihat semakin menyenangkan. Lantas bagaimana kalau kita itu melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Iya. Sahabat langsung berpuisi. Itu sahabat Nabi loh ya. Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi wada. Makanya suruh syukur sama Allah Ta'ala. Kita punya rembulan hakiki yang menyinari kami terus. Rembulannya enggak pernah jadi cuman bulan sabit, enggak pernah ya. Selalu purnama. Ikhwani rahimakumullah. Itulah yang saya pengen sampaikan. Kita ini kalau menatap purnama, hidup kita enak. Kalau kita menatap orang-orang soleh, hidup kita juga akan enak. Nah mataharinya Nabi Muhammad SAW. Rembulannya adalah para ulama. Bintang-bintangnya adalah para ulama. Nah kalau kita melihat para ulama, nanti hati kita jadi tentram. Karena sebetulnya yang kita lihat bukan ulamanya, tetapi pancaran Nabi Muhammad SAW. Pancaran sholat sunnah, pancaran zikir, pancaran senyum, pancaran akhlak, pancaran ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Setiap ajarannya Rasulullah itu jadi nur, jadi cahaya. Setiap ajaran Nabi SAW itu jadi cahaya. Semakin banyak kita menjalankan ajarannya Rasulullah SAW, maka kita akan semakin bercahaya. Manfaatnya apa? Ini tadi kalau nggak saya kasih lampu, gelap atau nggak gelap? Gelap. Ada sedikit cahaya rembulan. Mata kita ini memang subhanallah luar biasa. Diciptakan sama Allah Ta'ala mudah beradaptasi. Kalau kamu nggak percaya nanti di ruang yang tertutup, gelap, nggak ada cahaya. Terus kamu ambil cahaya 0,01%. Itu dalam waktu berapa menit tiba-tiba matamu bisa melihat seisi ruangan. Cahaya yang sedikit tadi cukup untuk melihat seisi ruangan. Itu hebatnya ciptaannya Allah Ta'ala yang namanya bola mata yang diberikan kepada manusia. Ketika tempat ini tadi belum saya kasih lampu gelap.
Sekarang ada lampu jadi terang benderang. Saat gelap, kalau antum saya suruh masuk sini, ya mungkin tadi nabrak berangkal. Ya, betul ya? Ya, mungkin kesandung batu. Ya, mungkin jalannya meraba-raba. Mungkin ada yang takut dalam tanda kutip. Tapi begitu ada cahaya, adem, tenang, nyaman, jalannya pun juga santai, kelihatan semua. Nah, orang yang hidupnya itu penuh cahaya, nggak akan ada kekhawatiran dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Semuanya tampak terang. Ya, masalah itu solusinya kelihatan. Kelihatan solusinya. Nah, seringkali ya kita ini melihat sesuatu itu masalah. Padahal nggak ada masalah. Ya padahal nggak ada masalah. Seringkali kita udah terburu-buru mengambil keputusan ruwet iki. Padahal nggak ada keruwetan. Pernah ngalami enggak? Nah, semakin nanti kita punya cahaya, semakin melihat semuanya terang benderang. Kamu ketemu orang marah-marah, kamu lihat, ini ngopo iki ya? Gitu toh. Terus kelihatan, oh sebabnya begini. Sehingga kamu menanganinya pun juga dengan santai. Yang dibutuhkan apa? Cahaya. Nah begitu seorang ini punya cahaya, maka dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang terbaik. Mana yang buruk dan mana yang terburuk. Sehingga dia ketika melangkah, konsepnya adalah hal-hal yang terburuk itu dihindarkan. Hal-hal yang terbaik itu diberikan. Ya, sekali lagi Mas Yo, rembulannya di shoot. Bedanya rembulan yang tadi dan yang sekarang. Coba dilihat. Nanti saya baru bisa ngajarin. Beda ya. Yang sekarang cahayanya tampak lebih terang dan tampak lebih berpendar. Betul? Iya. Yang tadi terang tapi tidak terang seperti sekarang. Kenapa? Kalau sekarang ini ada mendung-mendung di sekitarnya. Ada awan di sekitarnya. Betul? Nah justru adanya kegelapan itu semakin memancarkan cahaya rembulan. Ada kegelapan itu semakin memancarkan cahaya rembulan. Jadi kalau dalam hidupmu banyak masalah, ya itu berarti kamu akan kelihatan. Kamu termasuk rembulan yang memancar atau yang gerhana. Maka diperlukan mendung-mendung. Tapi begitu mendung-mendung banyak, kok kamu jadi rembulan, orang akan melihat, orang ini indahnya luar biasa. Ya indahnya luar biasa. Jadi adanya kegelapan di sekitar, adanya hitam, itu menunjukkan yang putih semakin cemerlang. Saya kemarin mau perpanjang paspor, baju saya putih, backgroundnya belakang putih, kan nggak boleh buat foto paspor. Nah, harus ganti baju. Ya, akhirnya pinjam bajunya di imigrasi, baju batik seadanya dipakai. Yang penting foto paspor ya. Jadi kan misal seperti itu ya. Nah, karena sudah mau mati paspornya. Nah, adanya kegelapan di sekitar itu membuat kita semakin bercahaya. Adanya masalah dalam kehidupan membuat kita akan semakin meningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu natap rembulan barusan. Kan judulnya menatap rembulan. Dan ditatap lagi. Masya Allah. Ternyata mendungnya itu ya. Itu bismillah 2, 3. Ternyata rembulannya sama mendungnya tinggi mana itu? Sehingga awan tidak bisa menghalangi ya. Tuh. Itu kan awannya seperti di atas rembulan tuh. Nah, yang betul yang mana yuk? Orang ukur ya, bingung. Kalau tinggi rembulannya, seharusnya dia tertutup cahaya, tertutup awan. Tapi ini awannya dilewati sama rembulan. Mikir dewe aku gak gelem mumet. Ya. Semakin lama, semakin kelihatan ada awan-awan di sekitar rembulan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa mengamalkan, meniru, dan mempraktekkan dari nasihat yang telah beliau sampaikan. Di antara yang dapat kita petik dari nasihat beliau, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus adalah mendekatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan syariat yang beliau ajarkan kepada kita. Maka kita akan memperoleh kemuliaan, memperoleh pancaran cahaya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak akan pernah tersesat dimanapun dan di zaman apapun berada. Segala masalah dalam kehidupan akan terlihat jelas solusinya karena pancaran cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpancar dari dirinya sinar yang menyejukkan, asyik ketika dipandang, tentram bagi hati yang melihatnya. Semoga oleh Allah Ta'ala kita beserta anak keturunan kita dijadikan hamba yang mendapat pancaran cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Ramadan ini kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.